berarti semester 6 ya? Benar? Benar, Ibu. Nah, kalian berarti udah sempet ini ya buat yang proposal, proposal penelitian. Sudah buat? Sudah pada buat belum yang proposal penelitian? Kalian umum kan? Iya, Ibu. Iya. Kalian ini apa ya? Aktif menanggapi saya ya. Saya masih mau ini tanya jawab sama kalian. Saya belum akan buka slide. Untuk penelitian berarti kan kebanyakan kalau diumumkan penelitian lab ya. Pasti sebagian besar akan menggunakan sampel tanaman biasanya ya. Atau mencari ekstrak, fraksi, atau minyak atsiri di mana asalnya dari tanaman. Pasti di proposal kalian pun itu banyak membahas tentang metabolit sekunder, ya nggak? Iya, Ibu. Atau Kebanyakan. ada di luar dari eh di kelas ini yang di luar dari penelitian lab. Mungkin pengen gitu ngambil in silico atau apa yang tidak tidak ada proses ekstraksi di dalamnya. Rata-rata ngambil ini ya, penelitian lab semua ya. Ya. Iya, Bu. Nah, untuk penelitian kalian, cara kalian memilih sampel seperti apa? Dicari yang masih segar gitu. Oh, bukan, maksudnya dari studi literatur. Kan kalian banyak nih orangnya. Terus kan satu angkatan banyak supaya kalian tahu kalau sampel yang kalian ambil itu, tema yang kalian ambil itu tidak plagiat, belum diteliti orang. Kalau dari studi literatur, kalian memilih sampelnya itu bagaimana? Kan tanaman banyak ya, kakak-kakak tingkat kalian juga udah banyak yang meneliti. Di luar dari Universitas Mula Warman juga meneliti. Nah, kalian gimana tuh menentukan sampelnya kalau berdasarkan studi literatur? Nggak mesti belum digunain sebelumnya sama peneliti lain. Tapi kan satu penelitian itu tidak boleh plagiat ya. Misal saya mau pakai bunga telang, terus Aryo ya mau pakai bunga telang juga. Bisa, boleh. Tapi temanya misalnya saya analgetik, Aryo antioksidan, misalnya kan kayak gitu. Nah, kalian ini kan berarti memilih itu, memilih sampel tuh kan ada pertimbangannya. Kayak bunga telang, sudah banyak sih diteliti gitu. Tapi ternyata belum ada yang meneliti misal tentang anti kanker. Nah, gitu. Jadi tetap mau ambil bunga telang tapi tema anti kanker. Nah, itu kalian gimana pertimbangannya dari studi literatur tersebut? Tetap memilih bunga telang berdasarkan apa gitu loh? Oh, Ada kandungan apakah misalnya? Ini kan coba kaitkan dengan tema kita hari ini, metabolit sekunder. Hari ini kita mau belajar konsep dasar metabolit sekunder tumbuhan atau simplicia.
kan udah pada buat proposal. Ayo, bagaimana? Ya. Hmm. Oke. Nah, itu kan salah satu ya. Berarti kan Aryo lihat dari studi literatur di luar banyak atau tidaknya kandungan flavonoid di daun kedondong, tapi ada gitu kan kalau dari studi literatur layaklah gitulah ya bahasanya layaklah untuk diteliti, misalnya seperti itu si daun kedondong ini untuk anti kolesterol. Nah, flavonoid itu merupakan metabolit sekunder atau bukan? Metabolit sekunder, Ibu. Nah, kan salah satunya seperti itu. Berarti kan salah satu pertimbangan kalian yang kalian lihat adalah eh, kandungan metabolit sekunder dari tanaman-tanaman yang kalian pilih kan. Salah satu dasarnya kan seperti itu. Kemudian eh, data-data pendukung lainnya mungkin kandungannya itu banyak tidaknya pada tanaman tersebut kan seperti itu. Itu salah satu yang disebutkan metabolit sekunder tadi adalah ini ya, flavonoid. Kalian boleh on cam, coba on cam dulu semuanya. Karena kan ini saya lagi berbicara sama kalian. Oke, semua anu ya, jangan lupa absen ya. Saya sudah buka ya kelas B sama C. Ini posisi masih di rumah masing-masing. Ya, hujannya masih ini ya. Sebagian memang deras. Oke, untuk nah sekarang saya minta kalian pelajari. Saya mau tanya apa yang kalian ketahui tentang metabolit. Metabolit. Ibu saya izin menjawab boleh? Ya, silakan. Metabolit adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh makhluk hidup dalam proses metabolisme yang berperan sebagai fungsi biologis itu, Bu. Oke, berperan sebagai fungsi biologis. Metabolit atau senyawa yang dihasilkan saat proses metabolisme organisme hidup ya. Jenis metabolit ada berapa? Pada Ada proses dua. metabolisme, ya Ada dua, Ibu. ada dua. Apa aja? Primer dan sekunder. Oke. Apa definisi dari metabolit primer? Izin jawab, Bu. Metabolit primer itu adalah metabolit yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel makhluk hidup. Oke. Ini kalian layarnya ngelihatnya apa? Slide saya ya? Iya, Ibu. Oke. Untuk metabolit primer,
tadi sudah disebutkan ya, contohnya apa? Protein, karbohidrat, lipid. Hah? Berarti ini kan senyawa-senyawa metabolit primer ini kan berarti sangat penting untuk kehidupan ini ya, suatu organisme hidup ya, menjadi sumber energi ya, cadangan makanan dan sebagainya. Dimana kalau nggak ada si metabolit primer ini, nah kita susah untuk bertahan hidup. Sedangkan kalau metabolit sekunder apa definisinya? Kalau metabolit primer adalah senyawa esensial. Esensial kan senyawa penting gitu ya untuk organisme hidup. Nah, kalau metabolit sekunder, Metabolit sekunder itu metabolit yang tidak langsung berperan dalam pertumbuhan makhluk hidup, tapi buat adaptasi dan pertahanan, Ibu. iya, bahasanya biasanya adalah ini ya, tidak esensial untuk pertumbuhan, ya, tapi dia berfungsi untuk hal-hal lain gitu. Jadi tidak penting untuk pertumbuhan langsung organisme hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau misalnya tidak esensial, kok metabolit sekunder dicari-cari pada penelitian kita? Pada penelitian yang biasa dilakukan. Kalian, saya yakin pasti semuanya ngomongin metabolit sekunder kan? Kalau di proposal. Kan kalau metabolit primer adalah senyawa esensial. Metabolit sekunder senyawa yang tidak esensial untuk pertumbuhan, gitu kan? Tapi dapat berfungsi atau dimanfaatkan untuk hal lain. Nah, kalau untuk tanaman, untuk di tanaman nih, atau tumbuhan atau simplicia, metabolit sekunder itu biasa dimanfaatkan sebagai apa? Untuk di tumbuhan atau simplicia. Metabolit sekunder dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan, Bu. Apakah metabolit sekunder dari tumbuhan itu digunakan sebagai obat untuk tumbuhan itu sendiri? Oh, tidak, kalau untuk tumbuhan sendiri. Iya, ya kan? Jadi dibilang tidak esensial, tapi kok kita cari-cari sebagai peneliti? Izin menjawab tuh, Bu. Iya, Menurut saya, Bu, kenapa metabolit sekunder ini yang itu, ngomong yang mana ya? Dewi kah? iya, Bu, Hmm, eh, kenapa metabolit sekunder itu bisa dicari karena di mana tumbuhan itu menggunakan metabolit sekunder untuk perlindungan sebagai antibody untuk menghalang sel virus gitu-gitu. Makanya kita mencari apa namanya lebih banyak mencari metabolit sekunder untuk mengambil uh, itu pelindungnya kayak untuk antibody, anti kanker, anti uh, lebih banyak manfaatnya gitu lah Bu. Itu yang saya cari. iya. Jadi kalau untuk tanaman sendiri mungkin tidak terlalu esensial untuk kehidupannya ya. Paling sering sih untuk kalau untuk flavonoid misalnya itu kan kalau dilihat pada visualisasi sebuah tanaman, biasa dia tanaman yang berwarna merah, kuning, yang cerah-cerah. Itu paling untuk menarik perhatian lebah-lebah ya, atau untuk pertahanan diri seperti itu. Sebatas itu, tapi ternyata
ketika diteliti senyawa tersebut, kalau untuk kita peneliti itu sangat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan salah satunya untuk pengobatan gitu. Makanya kita cari-cari ya. Untuk proses bagaimana cara mencarinya itu kalian pelajari di mata kuliah lain. Untuk ekstraksi, fraksinasi, isolasi, sintesis ya, itu kalian pelajari di mata kuliah lain. Nah, untuk hari ini kita pelajari konsep dasarnya, metabolit sekunder. Tadi kalian udah menjawab metabolit primer ya, senyawa yang esensial untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi sel dihasilkan selama fase pertumbuhan aktif organisme, berperan dalam proses fisiologis dasar seperti respirasi, pembentukan sel, dan metabolisme energi. Sudah disebutkan tadi contoh-contohnya ya. Untuk metabolit sekunder, ini senyawa organik yang tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi tumbuhan, tetapi penting dalam interaksi ekologis tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, salah satu fungsinya sebagai alat pertahanan terhadap predator, kompetitor, atau patogen, serta dalam menarik penyerbuk tadi ya, menarik lebah. Kemudian untuk perbedaannya sendiri antara metabolit primer dan sekunder, kalau dari aspek fungsi, metabolit primer dia esensial. Kalau untuk metabolit sekunder memang tidak esensial, tapi memberikan keuntungan untuk mereka si tumbuhan ini beradaptasi di lingkungan. Kemudian untuk produksi, metabolit primer ini diproduksi dalam jumlah besar selama fase pertumbuhan. Jadi selalu diproduksi ya dalam proses metabolisme. Kalau metabolit sekunder, dia diproduksinya dalam kondisi tertentu. Kemudian ini contoh-contohnya bisa kalian baca. Kemudian untuk peran dalam industri, nah ini secara umum saja metabolit primer ini digunakan dalam produksi makanan, energi, dan bioteknologi. Untuk metabolit sekunder berguna dalam farmasi, pengobatan, ya pertanian, dan kosmetik. Nanti kita cari tahu lebih dalam peran dari si metabolit sekunder khususnya untuk pertemuan hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, salah satu untuk klasifikasi metabolit sekunder ya, secara umum dia dibagi menjadi 3 kelompok besar. Apa aja selain alkaloid 3 kelompok besar ini? Tadi sudah di-spill 1 ya, alkaloid. Terpenoid, Ibu. Terpenoid, satu lagi? Saponin. No. Kelompok besarnya ya ini ya. Kalau contohnya ya ada saponin, ada flavonoid. Fenolik, Ibu. Steroid, Bu. Betul, fenolik, alkaloid dengan terpenoid. Nah, sekarang kita bahas mulai dari yang alkaloid. Apa sih ciri khas dari alkaloid? Pahit. Betul, salah satunya pahit. Selain itu, ada lagi ya, selain pahit. Beracun, Bu. Kenapa? Beracun, Bu. Beracun. Ya, selain itu, kalau dari strukturnya, Ada heterosiklik dan atom nitrogennya, Ibu. ya nitrogennya ya, nitrogennya itu ciri khas sekali. Terus kalau dari dia biasa berbentuk ini ya, basa, bersifat basa, ya. Jadi punya nitrogen, terus bersifat basa, rasanya pahit, itu khas sekali ya.
Nah, kemudian makanya alkaloid ini sering banget jadi ini ya, dimanfaatkan dalam pengobatan. Makanya kebanyakan obat-obat itu kan pahit-pahit karena biasanya mengandung alkaloid. Sekarang kalian coba cari contoh obat-obat yang mengandung alkaloid yang sudah dimanfaatkan memang untuk pengobatan. Nistatin, Bu. Apa? Nistatin, Bu. Nistatin? Nikotin? Iya, Saya nistatin, kurang Bu. dengar kalau Dewi yang ini, yang ngomong. Nistatin, Bu. Apa sih, nikotin kah? Iya, Bu. Oh ya, oke, nikotin. Kalian cari aja obat-obatan yang ini ya, ada nitrogennya. Itu berarti biasanya adalah alkaloid. Ada heterosiklik dengan nitrogen. Ada lagi selain nikotin? Morfin, Bu. Morfin, betul, morfin. Morfin untuk apa? Analgesia. Ya. Ada lagi? Ini, Bu. Atropin, Bu. Iya. Banyak ya untuk alkaloid karena memang kebanyakan sudah yang biasa dimanfaatkan untuk pengobatan itu alkaloid. Ya. Kalau sebentar saya ini contoh-contoh kalau dilihat dari strukturnya ya. Contoh nih kokain. Dia punya ada atom nitrogennya. Nikotin tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian morfin, kafein. Ada atom nitrogen. Nah, dari sini alkaloid itu kan kita bisa menarik senyawa alkaloid dari proses ekstraksi ya. Tapi kalau untuk proses ekstraksi berarti yang kalian tarik itu bukan senyawa tunggal ya, tapi satu golongan senyawa alkaloid. Jadi masih banyak sekali senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Di satu ekstrak itu akan banyak sekali senyawa. Jika memang kalian menarik senyawa golongan alkaloid, berarti kalian menarik golongan alkaloid, misal 100 senyawa alkaloid, bisa jadi ada 100 senyawa di ekstrak tersebut, bukan senyawa tunggal. Nah, kalau sudah sampai berbentuk seperti ini, satu struktur, berarti itu sudah satu senyawa, di mana prosesnya itu melalui proses ekstraksi, fraksinasi, isolasi. Ya, isolasi itu kalian menarik suatu senyawa murni atau senyawa tunggal. Jadi kalian dapatlah satu senyawa ini. Nah, ini morfin bisa kalian modifikasi strukturnya untuk membuat turunan-turunan lainnya. Gitu ya. Tapi ada bagian-bagian yang bisa dimodifikasi atau yang harus dipertahankan, tidak boleh dimodifikasi. Nah, ini biasa melalui modifikasi struktur atau sintesis. Ya. Nah, kalau misalnya ini merupakan yang mau kalian modifikasi struktur yang merupakan senyawa alkaloid, itu ciri khasnya pasti ada si nitrogennya ini. Nah, biasanya di bagian yang mempunyai atom nitrogen, jangan diotak-atik. Ya, karena biasanya yang berperan dalam pengobatan, misalnya sebagai analgetik, ya di bagian yang mengandung nitrogennya. Jadi, modifikasilah di bagian-bagian selain
yang mengandung atom nitrogen. Paham ya? Kalian udah belajar ini kan, isolasi? Sudah Bu. Sudah belajar belum isolasi? Sudah, Isolasi, Ibu. udah kan? Isolasi. Jadi kalau kalian misalnya nih, penelitian kalian di proposal pakainya ekstrak. Terus nanti kalian screening fitokimia kan, mau tahu di dalam ekstrak tersebut ada metabolit apa aja, ada yang kalian screening misal alkaloid, flavonoid, ya, tanin, saponin. Itu bukan berarti kalian sebut sebagai senyawa alkaloid, nggak bisa, ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian penelitian di lab, ternyata kalian uji screening fitokimia yang bagian alkaloidnya itu positif, kalian nggak bisa sebut sebagai senyawa alkaloid, tapi harus sebut sebagai golongan senyawa alkaloid. Artinya di situ masih banyak sekali senyawanya, bukan senyawa tunggal, tapi golongan. Golongan senyawa alkaloid, golongan senyawa fenolik, golongan senyawa tanin. Karena kalau untuk mencari satu senyawa murni atau tunggal itu prosesnya masih panjang. Ya. Nah, mungkin untuk referensi pada proposal penelitian ya, kalian sudah mengajukan ini kah? Proposal yang kalian buat itu sudah kalian jadikan proposal yang fix untuk penelitian skripsi? Belum ya? Baru dibuat aja ya? Iya, Ibu, belum. Itu kami gunakan kemarin kan waktu mata kuliah Metopen, Ibu. Open ya? Oh iya. Nah, itu berarti kan kalian masih bisa mengubahnya ya. Sebagai referensi untuk tugas akhir ya. Misalnya nih, eh ngantri di lab karena ekstraksi semua. Nggak ada ide selain ekstraksi, misalnya kayak gitu kan. Sebenarnya kalian bisa ya dari studi literatur, kalian search senyawa-senyawa yang sudah berhasil diisolasi dari suatu tanaman. Misal tadi Aryo tanaman daun kedondong, sudah ada yang berhasil isolasi sampai ketemu senyawa-senyawa tunggalnya. Nah, dari senyawa tunggal itu yang kalian dapatkan di referensi bisa kalian uji in silico terhadap misalnya si analgesik misalnya untuk COX 1 sama 2 misalnya kayak gitu. Kalian in silico. Nggak mesti kalian sampai dapatkan isolasi di lab, dapat senyawa-senyawanya, asal kalian ambil dari referensi juga bisa gitu misalnya. Jadi kalian bisa tugas akhirnya itu tentang in silico, dapatkan senyawa-senyawa tunggal hasil isolasi dari referensi, ujikan senyawa tersebut melalui in silico bisa. Atau misalnya kalian maunya sintesis, ya sintesis. Artinya kalian sudah tahu ada studi literatur proses gitu ya, mensintesis suatu senyawa. Nah, kalian bisa menjadikan itu dasar jurnal tersebut untuk melakukan sintesis senyawa yang sama, tapi kalian ujikan untuk aktivitas yang berbeda. Nah, itu kan nggak serta-merta ekstraksi, fraksinasi, itu kan bisa dengan cara sintesis gitu ya. Kalian buat sendiri senyawanya, kalian pastikan senyawa tersebut memang senyawa yang kalian mau ambil ya dengan beberapa parameter FTIR atau HPLC gitu ya. Nanti baru kalian ujikan aktivitas yang lain yang memang belum pernah diuji. Sebenarnya banyak ini ya, banyak referensi gitu untuk melakukan suatu skripsi tidak lama. Yang penting kalian mau aja gitu ya mempelajari hal yang mungkin di luar zona nyaman kalian.
Karena mungkin selama ini kan dipelajarinya ekstraksi ya. Jadi mentoknya nyampe di situ aja gitu. Ujung-ujungnya ngantri, padahal masih banyak. Kayaknya saya ada lihat eh, list ini yang mengajukan skripsi itu kebanyakan antibakteri ya. Banyak banget antibakteri. Sampai ada sempat angkatan di atas kalian itu sampai nggak dibolehin lagi antibakteri karena saking banyaknya antibakteri. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, karena masih banyak senyawa yang bisa diuji. Tapi kalau antibakteri semua kan tidak ada variasi ya dari penelitian. Oke, selanjutnya tadi ada apa? Fenolik ya. Kalau fenolik ciri khasnya apa? Kita lanjut fenolik. Atau mau terpenoid dulu silahkan deh. Kalau terpenoid gimana? Ciri khas dari terpenoid, golongan terpenoid. Izin menjawab, Bu. Ya, Eh, apa namanya, terpenoid itu dari karbon sama hidrogen. maaf ya Dewi, saya itu agak kurang dengar kalau Dewi. Tapi coba pelan-pelan. Eh, terpenoid dari ini, Bu, karbon sama hidrogen. Teman-teman yang lain dengar nggak? Kalau dengar, coba boleh di-share ke saya. Kurang terdengar juga Ibu. Iya, yang lain mungkin bisa dibantu juga. Coba apa ciri khas dari golongan terpenoid? Beserta ini ya, contohnya ya. Saya chat aja boleh, Bu. Ya, Kalau Bu. ini untuk terpenoid ya. Derivatif dari isoprena. Nah, kalian cari tahu tuh gimana isoprena. Coba. Dan memiliki berbagai fungsi. Dikarenakan senyawa-senyawa terpenoid ini memiliki sifat. Nah, biasa kalau kalian studi literatur, misal ternyata tanaman daun mekai banyak mengandung terpenoid, misalnya gitu kan. Ada senyawa-senyawa apa aja. Nah, itu bisa kalian ujikan. Ternyata kalau senyawa terpenoid, dia diketahuinya punya sifat antimikroba, anti jamur, antivirus, antiparasit, anti hiperglikemik, anti alergenik, anti radang, anti spasmodik, dan imunomodulator kemoterapi. Nah, bisa kalian arahkan untuk menguji aktivitas tersebut. Jadi, kalian search suatu tanaman, dia tuh identiknya dengan tanaman apa sih? Golongan senyawa apa yang banyak terkandung di dalam tanaman tersebut. Arahkan ke yang memang aktivitasnya itu si metabolit sekunder ini berkhasiat pada aktivitas tersebut biasanya gitu ya. Kalau kayak flavonoid kan dia biasanya ke antioksidan. Berarti kalau ada kandungan fenolik, flavonoid bisa diarahkan ke antioksidan, ya anti cancer, arahnya seperti itu. Bisa juga ke yang lain ya, contoh kayak
daun keraton itu kan dia mengandung katekin kalau nggak salah yang banyak ya, banyak di dalam keraton, dan itu dia bisa sebagai penghambat TLR4, penyebab ini ketergantungan. Bisa kalian arahkan ke situ mengujinya, atau uji ke analgesik gitu ya, untuk misalnya contoh si daun keraton ini uji analgesik bisa ya, atau penghambat TLR4 bisa yang menyebabkan ketergantungan. Menarik sekali kalau kalian bisa sampai penelitian seperti itu, karena kan kita tahu senyawa-senyawa analgesik seperti morfin kan masih menyebabkan ketergantungan gitu ya. Kalau kalian tahu ada suatu tanaman yang biasa dikonsumsi sama masyarakat, dan masyarakat ini berdasarkan turun-temurun baik-baik aja, aman-aman aja, tidak ada efek samping yang berarti, mungkin tanaman tersebut bagus gitu kan untuk dimanfaatkan lebih lanjut gitu loh. Ya, kemudian terpen merupakan racun dan pencegah makan terhadap sejumlah serangga. Ini kalau dari dimanfaatkan untuk dari sisi tumbuhan gitu ya. Berperan penting dalam pertahanan kingdom tumbuhan. Contohnya ada mentol ya, sama ada limonen dari lemon. Ini untuk terpenoid. Kalau fenolik gimana? Apa yang kalian ketahui tentang golongan senyawa fenolik? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau setahu saya untuk yang fenolik itu dia strukturnya itu berbasis cincin aromatik, Bu. Jadi dia punya satu atau lebih cincin benzen. Oke. Cincin aromatik, cincin benzen ya. Berarti kalau dari strukturnya, si fenolik ini biasa struktur besar ya. Karena dia beberapa benzen yang tersusun, biasa dia besar. Kalau tadi kan terpen kan simple ya strukturnya. Kalau yang flavonoid biasa atau fenolik besar-besar. Selain itu, biasa dimanfaatkan untuk apa sih fenolik selain antioksidan misalnya? Ciri khasnya tadi kalau pada tanaman dia tanamannya cerah-cerah ya. Warnanya cerah-cerah, cantik-cantik. Warna merah, kuning, ungu. Ya, kayak daun telang itu banyak banget tuh antosianin ya. Merupakan senyawa fenolik. Apalagi? Quercetin termasuk nggak? Pernah dengar nggak quercetin? Biasa dia kalau pengujian antioksidan sebagai pembanding quercetin ya. Empat 03 14. Ini ya senyawa fenolik ya. Punya cincin aromatik. Kalian tahu kan cincin aromatik ya, ciri khasnya. Dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Jadi dia punya banyak OH. Berperan dalam pertahanan tumbuhan dan juga sebagai pigmen. Nah, memberikan pigmen warna pada tumbuhan. Meskipun demikian, senyawa fenolik dia berperan penting dalam proses lain, misal atraktan, zat untuk mempercepat polinasi, warna untuk kamuflase ya, dan aktivitas antibakteri dan antifungi. Contohnya flavonoid seperti quercetin, lignin, tanin, banyak ya contoh dari senyawa fenolik dan sudah banyak dimanfaatkan atau diteliti. Nah, kelas utama dari senyawa fenolik atau polifenol ada asam fenolat, flavonoid, tanin, dan stilbena. Kalau untuk asam fenolat, turunannya ada asam hidroksibenzoat sama ada asam hidroksisinamat. Flavonoid ini ada flavonol, flavon, flavanon, antosianidin, dan isoflavon. Oke, kemudian
untuk tanin ada turunan tanin dan tanin yang dapat terhidrolisis. Ini untuk kelas-kelas dari senyawa fenolik. Nah, untuk fungsi utama dari metabolit sekunder ya. Fungsinya sebagai pertahanan, sebagai proteksi UV, penyimpanan, dan penarik. Ini untuk dari sisi tumbuhan ya, fungsi utama metabolit sekunder untuk tumbuhan tersebut. Untuk pertahanan dia dari herbivore atau predator seperti serangga, moluska dan lain-lain, kemudian dari mikroba dan tumbuhan yang berkompetisi. Nih kalian bisa baca ya pertahanannya seperti apa gitu untuk fungsi dari metabolit sekunder pada tumbuhan. Ya. Oke. Nah, ini manfaat metabolit sekunder dalam bioteknologi. Jadi tumbuhan yang mengandung metabolit sekunder itu bisa langsung dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, parfum, pewarna, racun, stimulan halusinogen. Bisa juga tumbuhan ini yang mengandung metabolit sekunder diolah dulu ya menjadi ekstrak sampai diisolasi. Tadi saya bilang untuk mendapatkan satu senyawa tunggal atau senyawa murni. Produk dari hasil proses ekstraksi hingga isolasi ini akan dimanfaatkan ya sebagai biopestisida atau fitomedisin. Nah, untuk biopestisida sifatnya sebagai fungisidal, antivirus, insektisidal, dan herbisidal. Untuk fitomedisin pastinya banyak ya. Nah, ini yang bisa kalian manfaatkan atau pilih gitu untuk misalnya tugas akhir kalian untuk saat ini kan itu ya yang menjadi yang paling ini nih dekat dengan kalian kan penelitian untuk tugas akhir ya. Arahnya mau kemana dari kandungan metabolit sekunder yang ada di dalam suatu tumbuhan atau simplicia yang mau kalian pilih. Ya, nggak cuman antibakteri, masih banyak. Antifungi juga bisa. Antifungi malah jarang. Ya, saya dulu S1 itu antikoagulan. Jarang kan antikoagulan. Bisa kalian ini jadikan referensi tuh antikoagulan. Nanti penelitiannya di lab, tinggal sampelnya. Sampelnya kalian mau ekstrak atau seduhan atau sari. Bisa juga, nggak harus ekstrak kan, sari, misalnya sari buah, ya atau infusa, suatu tanaman, bisa. Nanti kalian kasih ke mencit gitu ya. Nanti bisa melalui ini, kalau antikoagulan, potong ekor, sedikit demi sedikit, sampai ini dihitung waktu pembekuan darah. Jadi di total ekornya yang udah dipotong, nanti kalau udah darahnya berhenti, ya udah stop. Nah, waktu itu yang diukur. Bisa juga pakai pipa kapiler. Kalian tahu kan pipa kapiler yang tipis banget untuk notol plat. Itu kalian ambil darahnya dari ekor, masukkan di pipa kapiler, kan nanti kesedot tuh di pipa kapiler. Terus pipa kapilernya kalian patahin dikit-dikit pakai pinset sambil kalian panjangin kayak begini. Ketika terbentuk benang fibrin, nah waktunya di stop. Jadi yang kalian hitung itu waktu pembekuan darah. Karena kalian mau uji antikoagulan kan pengenceran darah. Seru penelitian, jangan melulu ini antibakteri gitu ya, analgesik, itu aja berputar di situ. Padahal yang lain-lain seru gitu loh untuk dilakukan dan nggak lama.
sebenarnya nggak lama pengamatannya, induksinya ya, itu tidak lama. Coba nanti untuk penelitian kalian, kuncinya belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian tidak itu melulu itu aja aktivitasnya, sampelnya nggak itu aja, ya. Yang ketiga, biayanya masuk budget. Yang keempat, cepat untuk dilakukan. Jangan ngoyo, gitu ya. Coba pelajari, terus kalian bayangkan, oh ternyata untuk menyelesaikan penelitian ini nggak lama kok sebenarnya. Jadi jangan sampai waktu kalian habisnya itu karena ngantri ekstrak gitu, ngantri rotab. Padahal penelitian lain masih bisa dilakukan. Ya. Nah, untuk manfaat, nah dari konsep dulu deh. Si metabolit sekunder, paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan terkait metabolit sekunder? Kalau untuk contoh-contoh golongan senyawa banyak ya, kalian bisa cari tahu sambil mencari contoh-contoh dari si Simplicia. Jadi Simplicia, misalnya rimpang ini kunyit, dia punya kandungan apa sih? Terus senyawa markernya apa? Nah, ini ngomong-ngomong Simplicia, Simplicia itu punya senyawa marker. Jadi metabolit khas, artinya biasanya senyawa ini hanya dimiliki oleh senyawa tanaman tersebut. Misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa kalian pelajari. Kalau kunyit, ciri khasnya apa? Senyawanya. Kunyit. Kurkumin. Nah, tuh, ya kan? Kayak temulawak juga ya. Jadi, senyawa markernya itu yang kalian uji. Kalau misalnya ini mau ini ya, in silico ya misalnya, tanpa melakukan ekstraksi atau isolasi, kalian cari senyawa marker suatu tanaman tersebut yang memang hanya dimiliki oleh tanaman tersebut, kalian uji gitu. In silico. Bagus itu sudah. Nggak lama. Kuat-kuatin studi literatur dan mempelajari in silico. In silico lo udah banyak contohnya. Kakak tingkat kalian juga udah banyak yang mulai in silico ya. Nggak pakai ngantri, bisa pakai laptop sendiri. Nah, itu nanti sambil cari-cari contoh simplisianya, sambil kandungan-kandungan metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya apa gitu. Oke, untuk manfaat, ini jam berapa nih? 13 menit lagi ya. Untuk manfaat, banyak sekali manfaat ini ya. Manfaat di berbagai bidang untuk metabolit sekunder sendiri. Jadi di bidang kesehatan dan farmasi. Ya, ini bisa kalian baca lah, banyak sekali. Kalau untuk obat herbal dan modern, tadi alkaloid ya bisa dimanfaatkan sebagai contohnya analgesik, morfin, vinblastine, vincristin, itu untuk kanker. Flavonoid banyak mengandung antioksidan ya, penangkal radikal bebas. Carilah tanaman-tanaman bunga-bunga yang cerah-cerah tuh ya. Itu biasanya banyak mengandung antioksidan. Kayak ini loh. Kulit rambutan hutan. Kalian tahu nggak bedanya rambutan yang biasa dijual sama rambutan hutan? Pernah lihat nggak rambutan hutan? Belum pernah. Rambutan hutan itu dia rambutnya nggak banyak, tapi dia kayak bergerigi gitu loh, tipe kulitnya. Itu kalau dibuka merah sekali kulitnya ya. Itu tanda-tanda kayak akan ini antioksidan biasanya tuh. Merah cerah, bunga rosella yang kayak gitu-gitu tuh. Biasa banyak mengandung flavonoid tuh. Bunga telang ya. Bisa tuh dimanfaatkan sebagai penangkal radikal bebas kayak yang kalian angkat ya.
yang dapat diarahkan penjelasannya ke anti-cancer. Karena salah satu penyebab anti-cancer kan ini, radikal. Kemudian antiinflamasi dan daya tahan tubuh untuk flavonoid, terpenoid, tadi mentol untuk flu, biasa dimanfaatkan ya. Untuk obat tradisional, jamu, saponin dari ginseng, dimanfaatkan untuk penambah stamina dan daya tahan tubuh. Tanin, mengobati diare. Nah, tanin ini biasa kalau di screening fitokimia, ciri khasnya dia menunjukkan warna biru, perubahan warna biru kehitaman ya. Kemudian glikosida jantung digoksin ya. Yang biasa di ini sudah dimanfaatkan. Kemudian untuk antibiotik, antimikroba banyak ya, penisilin, streptomycin, tanin. Nah, tanin. Kalau banyak senyawa kalian, simplicia yang kalian pilih untuk penelitian banyak sekali mengandung tanin, bisa ke antibakteri. Beberapa antibakteri gram positif, negatif, langsung bakterinya yang banyak. Jangan cuma 1-2 gitu. Karena antibakteri udah banyak dilakukan supaya ACC. Misalnya saya tertariknya antibakteri, Bu, gitu. Ya udah antibakterinya yang banyak. Jadi kan nanti pembahasannya antibakteri ini menyebabkan penyakit apa? Berarti asumsinya kalau dia dapat menghambat bakteri tersebut, berarti senyawa ini dapat dimanfaatkan untuk penyakit apa yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Jadi harus banyak bakteri-bakterinya gitu. Kemudian sebagai ini sudah ya, anti kanker, antioksidan. Nah, ini tadi yang disebut ya, senyawa marker dari kunyit, kurkumin. Bisa sebagai antiinflamasi dan anti cancer. Ini untuk di bidang kesehatan. Nah, untuk kosmetik kulit, nah ini juga udah banyak dimanfaatkan ya. Untuk antioksidan, anti-aging, nah biasa flavonoid dan polifenol. Contohnya dari teh hijau. Ini biasa udah hatam sih kalian, karena perkembangan zaman skincare. Jadi banyak sekali yang arahnya dari senyawa aktifnya, senyawa utama, bahan utama dari skincare tersebut udah mengambil dari bahan alam. Vitamin C dan buah-buahan, oke. Untuk perawatan kulit banyak ya, aloe vera, tanin dari anggur merah, kemudian sebagai pewarna alami, antosianin, nah ini dari bunga rosella, anggur, biasa juga ini buah naga ya. Pernah ada yang meneliti buah naga, kulitnya sih kayaknya. Kulitnya sebagai ini lipstick. Kemudian karotenoid dari wortel. Nah, ini juga karotenoid ya. Ini ya, warnanya khas ya biasa. Dari wortel sebagai pewarna alami dalam produk kecantikan. Untuk makanan minuman ya sebagai pewarna dan perasa ada limonen. Tadi limonen golongan senyawa apa? Ada yang masih ingat? Terpenoid. Iya. Ya. Kemudian antosianin. Kalau antosianin tadi masuk dalam golongan apa? Antosianin masuk dalam metabolit golongan apa? Flavonoid. Ya, fenolik ya. Vanilin dari vanili, perasa alami untuk makanan dan minuman sebagai antioksidan. Nah, ini udah. Oke, untuk pertanian ada, untuk industri parfum ada ya. Ini kebanyakan kalau parfum biasa minyak atsiri ya. Minyak atsiri biasa didapatkan dari proses apa? Destilasi. Ya, destilasi, dapatkan minyaknya ya. Biasa dimanfaatkan untuk parfum atau aroma terapi. Nah, kalau kalian juga hobinya nih pengennya ke arah ini ya,
membuat suatu produk gitu ya, bisa loh buat misalnya aromaterapi simple dari destilasi ya kan, ambil minyak atsirinya, diuji minyak atsirinya. Atau kalian mau buatnya itu produknya aromaterapinya, uji dengan parameter untuk sediaan aromaterapi, arahnya ke situ. Yang seru-seru gitu loh kalau ngambil ini tugas akhir, tapi simple. Jadi sebenarnya nggak ribet gitu, tapi menarik. Ya, mungkin itu ya beberapa manfaat, masih banyak sekali manfaat yang dari metabolic gender itu banyak sekali manfaat ya untuk di kehidupan sehari-hari di industri ya yang dapat dimanfaatkan, khususnya kalau kita di kesehatan ya, pengobatan. Lebih dari inilah banyak. Oke, mungkin untuk sisa berapa nih, 6 menit. Mungkin kalian ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan gitu ya terkait hari ini memang konsep dasar dari metabolik sekunder dan manfaatnya. Jadi sebatas itu untuk pertemuan hari ini. Kalau kalian mau menanyakan atau sekalian gitu kan bahas apa, tugas akhir kalian kah, apa, dimanfaatkan aja sisa waktu ini. Nah, untuk berarti kan jatah saya itu 3 ya. Nah, jadi seingat saya itu gini, setelah saya itu eh, Bu Isti, seingat saya Bu Isti, habis saya, jadi pertemuan minggu depan masih sama saya, baru nanti Bu Isti. Habis Ibu Isti, nanti lanjut Pak Rahim. Pak Rahim itu seingat saya setelah UTS. Pak Rahim baru nanti terakhir Pak Herman ya. Jadi kalian hubunginya seperti itu. Nah, untuk minggu depan sisa 1 sama saya tentang penerapan standar penentuan kadar dan spesifikasi lain menurut Farmakope Herbal Indonesia. Ini kalian pelajari ya minggu depan. Ingat tadi penerapan standarisasi bahan baku Simplicia menurut Farmakope Herbal Indonesia dan perundang-undangan serta BPOM RI. Jadi intinya kalian pelajari penerapan standarisasi bahan baku Simplicia dari berbagai referensi, bisa dari Farmakope Herbal Indonesia atau regulasi terkait standar mutu Simplicia, bisa menurut undang-undang atau peraturan BPOM RI. Nah, nanti ini kan sudah jelas referensinya ya. Kayak metabolic sekunder ini kan sudah banyak yang membahas, bahkan kalian sudah menulisnya di proposal kalian gitu ya. Jadi harusnya kalian sudah tahu. Kalian pelajari, kemudian masing-masing orang, tiap orang nih kan berapa nih? Banyak, tiap kelas lah ya, tiap kelas kalian kasih 1 Simplicia aja yang kalian bahas kandungan senyawanya, kemudian manfaatnya ya, khasiatnya, kemudian standarisasinya dari Simplicia tersebut berdasarkan Farmakope Herbal, perundang-undangan dan BPOM RI.
satu simplisia aja satu orang. Ya, kalian kumpulkan jadi satu buku, e-book aja. Ya, jadi sekalian kalian belajar yang metabolit, sekalian belajar yang standarisasinya. Satu orang satu, artinya satu kelas jangan ada yang sama. Ini satu kelas ya, berhubung ini 2 kelas, berarti ya kelas B sama C, kalau ada yang sama nggak apa-apa gitu. Jadi koordinasi masing-masing aja, kelas B sendiri, kelas C sendiri. Satu orang, satu simplisia, habis itu gabungkan buat e-book. Nanti minggu depan e-book itu H-1 kumpul ke saya. Minggu depan saya buat cerdas cermat. Kelompoknya tergantung nanti gimana di kelas. Ya. Saya akan buat cerdas cermat. Nanti kelompoknya tergantung di kelas. Kemudian pertanyaannya tentang seputaran ini. Penerapan standarisasi dan metabolit sekunder. Salah satu bahannya dari tugas e-book kalian dan materi saya yang tadi. Oke, karena farmakope herbal banyak, makanya saya akan mengambil dari tanaman-tanaman yang ada di e-book kalian aja. Gitu. Jadi e-booknya yang jelas, yang bagus, yang rapi buat kalian pelajari. Saya ambil dari situ. Nah, nanti tahu kan, cerdas cermat kan berarti cepet-cepetan tuh. Cepet-cepetan jawab. Nanti semakin banyak yang jawab, akan saya tambahkan juara 1 misalnya, juara 2, juara 3. Misal, juara 1 saya tambahkan 10 poin untuk nilai UTS-nya. Gitu. Nilai akhir UTS-nya yang sama saya. Yang juara 2 saya tambahkan nilai 8 poin. Yang juara 3 6 poin. Misalnya kayak gitu. Paham kan? Nah, jadi kalian belajar dulu sebelum masuk pertemuan saya minggu depan. Jadi nanti dari e-book dan dari materi metabolit sekunder ini yang saya buatkan pertanyaan untuk tanya jawab. Jadi cepet-cepetan. Kelompoknya nanti kita acak saja. Paham ya? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Dapat dipahami kan? Paham, Ibu. Oke. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja nih. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Nah, ini jelas suara Dewi sekarang. Ibu, tadi Ibu suruh pelajarin sebelum kelas minggu depan penerapan standarisasi itu juga Kak Bu nanti ada di pertanyaan Ibu. Nah, itu masuk dalam e-book kalian. Jadi satu simplisia, satu orang, itu tentang tanaman tersebut. Bagaimana kandungan metabolit sekunder dari tanaman tersebut. Ya, biasa dimanfaatkan untuk apa? Ya, untuk pengobatan, obat apa misalnya yang sudah beredar di pasaran. Senyawa markernya apa dari simplisia ini. Ya, karakteristiknya bagaimana. Makanya tampilkanlah gambarnya. Nanti termasuk di situ bagaimana penerapan standarisasi untuk si simplisia yang kamu pilih gitu. Satu simplisia ini berdasarkan farmakope herbal atau UU atau peraturan BPOM. Gitu. Jadi Baik, cukup Bu. bahas satu simplisia, tapi kalian udah paham konsep dari, karena kalian harus membahas satu simplisia itu, berarti kan kalian harus memahami apa metabolit sekunder sehingga kalian bisa bahas gitu ya.
Terus apa standarisasi dari Simplicia yang kalian pilih? Kalau berdasarkan farmakopoeia herbal tuh gimana sih standarisasinya? Berarti kan kalian akan baca tuh. Nah, pelajarilah itu. Jadi, kumpulkan dulu jadi satu ebook aja untuk satu kelas, biar satu ebook itu beserta materi yang saya hari ini kalian pelajari buat cerdas cermatnya. Paham ya? Jadi jangan cuma dikumpul ebooknya ke saya, tapi itu buat kalian belajar cerdas cermat. Gitu. Oke? Ya. Iya Bu, paham. Ya, karena ini tidak ada yang namanya perhitungan, rumus, dan sebagainya, jadi close book ya untuk cerdas cermatnya. Kecuali kalau ada rumus atau apa di mata kuliah lain, kita bisa buka catatan untuk rumus, pakai kalkulator, dan lain sebagainya. Tapi karena ini saya cuman dari materi, metabolik sekunder, dan ebook kalian, berarti kita close book, makanya kalian pelajari dulu. Ya, oke. Kalau gitu pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Minta tolong nanti kelas C sampaikan ke 15 orang yang belum masuk, coba ikuti di kelas A. Oke. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Silahkan dicek absennya. Semoga tidak ada lagi yang ketinggalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.